Hai semuanya, perkenalkan aku Intan Kamila Gasyala dengan NIM 06034255021. Nah, yang pertama aku mau ngejelasin tentang philosophical roots. Salah satu tokohnya itu ada William James. William James itu lahir pada tahun 1842 di New York dari keluarga yang kaya dan berpengaruh. Terus dia itu awalnya pengen jadi pelukis, tapi kemudian tertarik pada ilmu pengetahuan dan belajar di Harvard. Ia lulus sebagai dokter, tapi lebih menekuni filsafat dan psikologi. James tuh membuka kursus psikologi eksperimental pertama di Amerika dan dianggap sebagai pelopor psikologi ilmiah. Nah, karyanya tuh yang terkenal antara lain tuh ada The Principle of Psychology dan The Will to Believe. Terus dia pensiun pada tahun 1907 dan meninggal pada tahun 1910. Nah, yang Nama saya Fariza Safaskia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan 7 tokoh psikologi beserta pemikirannya yang hingga saat ini sangat berpengaruh. Mulai dari Alfred Binet hingga David C. McClellan. Mulai dari pertanyaan, kenapa anak yang belajar di kelas yang sama mempunyai kemampuan yang berbeda-beda? Nah, dari pertanyaan ini muncullah psikologi modern yang membahas tentang intelijensi manusia. Binet dikenal sebagai orang pertama yang mencoba memahami kecerdasan manusia melalui tes yang ia buat, yaitu Binet-Simon Test. Tujuan dari tes ini yaitu mengklasifikasi kelompok belajar anak sesuai dengan kemampuannya, bukan untuk memberi label siapa anak yang bodoh atau siapa anak yang pintar. Ia juga berkata, I have no start to sketch a method of measuring, but only a method of classification of individuals. Binet juga percaya bahwa intelijensi bukanlah suatu hal yang tetap. Ia mengatakan, the intelligence of an individual is not a fixed quantity. Bisa disimpulkan bahwa setiap manusia mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang. René Descartes lahir pada 31 Maret 1596 di Prancis dan dikenal sebagai bapak filsafat modern. Ia berperan besar dalam membentuk dasar pemikiran rasionalisme dengan ungkapan terkenalnya cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Descartes memperkenalkan konsep dualisme antara pikiran dan tubuh yang kemudian menjadi dasar penting dalam perkembangan psikologi modern untuk memahami hubungan antara mental dan fisik manusia. Pemikirannya menekankan pentingnya akal, logika, dan metode keraguan untuk menemukan kebenaran sejati. Karl Spencer Lashley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinurul Azizah dengan NIM 06035255013. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan 7 tokoh psikologi. Yang pertama itu dari bab philosophical roots. Tokohnya itu ada Stanley Hall, dikenal sebagai tokoh perintis yang memandang masa remaja sebagai fase yang unik dalam perkembangan manusia. Konsep kunci storm and stress. Inti dari teori Hall bahwa masa remaja merupakan masa storm and stress yang bersifat universal dan tak terhindarkan. Masa ini yang menurut Hall berkisar antara usia 12 hingga 15 tahun, ditandai oleh 3 karakteristik utama yang penuh gejolak. Yang pertama itu ada konflik dengan otoritas, kecenderungan kuat remaja untuk menentang orang tua dan figur otoritas lain dalam upaya mencari kemandirian. Yang kedua itu ada gejolak emosi, perubahan suasana hati, emosi yang bersangat cepat dan ekstrim, berfluktuasi antara kegembiraan, semangat, kesedihan, dan amarah. Yang ketiga itu ada perilaku berisiko, dorongan untuk mencari sensasi baru yang dapat mengarah pada perilaku berisiko atau antisosial. 2. Landasan biologi atau kelahiran baru. Hal ada penganut teori yang sangat menekankan faktor biologis, genetik atau pematangan sebagai penentu utama perkembangan remaja. Ia menyebut masa remaja sebagai kelahiran baru atau new birth. Karena di masa transisi ini, sifat-sifat manusia yang lebih tinggi dan kompleks mulai muncul, seperti idealisme, altruisme, dan spiritualitas. Secara keseluruhan, bagi Hal, remaja adalah periode ketidakstabilan dan goncangan yang sangat penting sebagai jembatan evolusioner dari masa kanak-kanak ke masa kedewasaan penuh. Habib Faria bilang, hipnotis itu bukan sihir,
tapi kekuatan sugesti dan pikiran. Jadi ketika otak kita berpikir itu akan terjadi, maka tubuh kita akan menyesuaikan. Dia adalah orang pertama yang membuktikan pikiran positif, bahkan sebelum istilah itu jadi terkenal.